Halo guys, kembali lagi di Ryusei Anime. Hari ini saya akan membahas tentang TUS. Apa itu TUS? TUS adalah Tells User Story. Tells User Story adalah cerita sebelum Kaminoto atau Tower of God dimulai. Pada intinya, Tower of God atau Kaminoto berada di universe TUS atau universe Tells User Story. Sebelum Shiyu menulis Tower of God atau Kaminoto, Shiyu juga pernah menulis cerita lainnya. Salah satunya yaitu TUS atau Tells User Story. Dan semua cerita yang ditulis oleh Shiyu itu akan terhubung ke Central Story. Di dalam TUS Universe banyak cerita sentral dan meninggalkan catatan yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, sebuah cerita yang telah ditulis sekali di alam semesta TUS atau universe TUS tidak dapat diubah. Dengan kata lain, kita tidak dapat mengubah masa lalu atau kembali ke masa lalu. Ini berarti peristiwa yang terjadi di masa lalu terbatas. Sangat berbeda dengan Marvel Cinematic Universe yang dapat melakukan perjalanan waktu. Di dalam TUS Universe, melakukan perjalanan waktu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Jadi di dalam TUS Universe, kita hanya bisa merubah masa depan dan tidak bisa merubah masa lalu yang telah terjadi. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, untuk mendukung channel ini menuju yang lebih baik, mari kita bersama-sama klik subscribe, kemudian hidupkan notification, dan jangan lupa like dan share channel ini, agar channel ini tetap memberikan manfaat kepada kita semua. Jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Cerita ini bermula 1300 tahun setelah bangkitnya King Conqueror. King Conqueror sendiri adalah salah satu raja terkuat dalam semesta TUS. Walaupun sama-sama disebut raja, bukan berarti Raja Zahar termasuk di dalamnya. Raja Zahar tidak termasuk di dalam raja terkuat dalam semesta TUS. Setelah 1300 tahun bangkitnya King Conqueror, akhirnya perang telah berakhir. Dan cerita berlanjut pada cerita Shiyu lainnya yang berjudul Give My Earth Back. Dalam cerita Give My Earth Back, seorang gadis berambut biru berkata, insiden ini dimulai di galaksi yang sangat jauh dari bumi. Ada banyak individu yang memegang kekuasaan di alam semesta ini, dan kami menyebut orang-orang yang memiliki kekuatan yang paling besar adalah Huang atau Raja. Seorang raja bernama King Conqueror lahir di galaksi yang sangat jauh. King Conqueror adalah seorang eksis. King Conqueror sangat agresif dan dia mencoba membuat seluruh alam semesta menjadi miliknya sendiri. Kami sedang dalam perjalanan untuk melawannya. Kami adalah sekelompok tentara bayaran yang berkeliaran di luar angkasa, dan kami melakukan layanan untuk klien kami dengan imbalan uang. Kami disewa oleh seorang raja untuk melawan King Conqueror, namun kami menemui masalah di jalan. Ada energi abnormal datang dari planetmu, yaitu bumi. Jadi kami membuat bumi menjadi kecil. Jika tidak seperti itu, maka akan membahayakan galaksi-galaksi lainnya. Kami tidak mempunyai pilihan lain. Cerita Give My Earth Back adalah cerita tentang seorang gadis manusia bumi yang berakhir di pesawat ruang angkasa dengan orang-orang yang mengubah planet bumi menjadi kecil. Sebenarnya TUS bermulai sekitar 500 tahun setelah kematian King Conqueror. Tapi tampaknya Give My Earth Back terjadi selama masa ketika King Conqueror sebenarnya masih hidup. Jadi dibandingkan dengan TUS, Give My Earth Back adalah sejarah yang lebih kuno. Mari kita kembali ke cerita TUS. Ada seseorang yang meneliti tentang hancurnya beberapa galaksi. Kemudian seseorang itu berkata, sepertinya itu kecelakaan yang disebabkan oleh kebangkitan eksis. Tapi melihat jumlah kerusakan, sepertinya dia bukan eksis yang sangat kuat. Melihat dialog adegan itu, sepertinya eksis bukan hal yang baru bagi mereka. Dari tadi saya menyebut eksis, tapi saya belum menjelaskan eksis itu apa. Jadi, eksis adalah seseorang yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yang bahkan bisa menghancurkan cerita itu sendiri. Salah satu eksis yang pernah muncul dalam cerita Tower of God atau Kaminoto adalah Pantamino, di mana diceritakan di dalam cerita Tower of God, Pantamino pernah mengacak-ngacak istana Zahar dan membunuh semua Ranger Zahar yang dia temui. Tapi, eksis sendiri bukan anugerah yang tercipta dari lahir, tapi sesuatu yang dibangun. Jadi setiap orang bisa memiliki kesempatan untuk terbangun dan menjadi seorang eksis. Kekuatan eksis sangat mendekati dewa, bahkan bisa dibilang eksis adalah dewa itu sendiri. Tapi keberadaan eksis di TUS Universe bisa mengancam TUS Universe itu sendiri, karena eksis selalu membawa bara perang ke dalam universe TUS.
Kekuatan eksis sendiri dapat mengatur ruang dan waktu di sekitarnya. Maka dari itu mereka sangat berbahaya. Untuk menanggulangi hal yang akan terjadi di masa depan akibat kerusakan eksis, maka sekelompok orang di dalam universe TUS melatih anak-anak untuk dijadikan seorang eksis. Karena sebelumnya, orang yang menerima kekuatan eksis, mereka tidak sadar dari mana datangnya kekuatan tersebut. Maka dari itu, ketika mereka menerima kekuatan tersebut, mereka menggunakannya untuk kepentingan pribadi, seperti yang dilakukan oleh King Conqueror. Apakah kamu sampai sini bingung? Itu wajar. Jika kamu tidak bingung, maka kamu akan mengerti mengapa Siyu menulis Tower of God. Bisa jadi Tower of God adalah salah satu cara untuk menciptakan eksis, dan di dalamnya terdapat banyak ujian untuk menjadi seorang eksis. Itu alasannya Tower of God diberi nama Tower of God atau Kaminoto yang berarti Tower Dewa. Jadi tower tersebut adalah untuk menciptakan para dewa atau untuk menciptakan seorang eksis. Mari kita sambungkan benang merahnya dari awal. Terbangunnya King Conqueror 1300 tahun yang lalu. King Conqueror berniat menjadikan seluruh alam semesta menjadi miliknya. Kemudian cerita Give My Earth Back dimulai, di mana cerita tersebut untuk menaklukkan King Conqueror. Akhirnya cerita TUS dimulai setelah 500 tahun penaklukan King Conqueror. Di dalam cerita TUS sendiri, bumi sudah kembali seperti semula. Dan para elit di cerita TUS mereka mulai menciptakan menara. Menara-menara tersebut disebut menara Atrakian. Di bumi sendiri ada sekitar 30 menara Atrakian. Dan menurut saya salah satu menara adalah setting di mana cerita Kaminoto atau Tower of God berada. Dan rahasia di dalam menara dijaga oleh para elit dari orang luar, agar mereka tidak mengetahui tujuan dibangunnya menara. Kemudian ada beberapa orang yang memaksa masuk ke dalam menara, termasuk Raja Zahard dan 10 keluarga agung yang termasuk generasi awal di dalam menara. Jadi bisa dibilang Raja Zahard dan 10 keluarga agung termasuk irregular yang tadinya datang dari luar menara. Begitupun Urek Mazino, dia juga datang dari luar menara dan dia terpilih untuk masuk ke dalam menara. Selain Urek Mazino, ada juga Enryu yang masuk ke dalam menara, di mana dia menghancurkan satu lantai dan membunuh administrator di dalam menara. Hingga sampai sekarang pun belum ada satupun yang bisa memuncaki menara. Raja Zahard saja hanya berhenti di lantai 134 dan dia malah membangun kerajaan di dalam menara. Sekian penjelasan saya tentang TUS Universe. Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Apakah dari teori tersebut ada benarnya atau teori tersebut hanya karangan belaka? Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa share, like, subscribe, dan hidupkan notification channel ini untuk membangun channel ini menuju yang lebih baik ke depannya. Sampai jumpa kembali di review anime lainnya. Ryusei Anime, dunianya anime Indonesia.